Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Ini adalah sebuah channel. Setiap minggu saya menginstal dan mereview mencoba satu Linux distribution. Di vlog kali ini saya akan mencoba Garuda Linux guys. Ini adalah sebuah distro yang spesial bagi saya karena my current daily driver is Garuda Linux Bird of Prey KDE Dragonize. Ini adalah distro yang saya pakai sejak 9 bulan yang lalu guys. Di sebuah laptop i5 Gen 7 4GB RAM. Nah, saya punya banyak suka duka dengan distro ini ya. Salah satunya saya mulai dengan dukanya dulu. Saya sudah kena peringatan bahwa saya jarang sekali mengupdate bahwa Garuda Linux ini kan rolling release sehingga harus sering diupdate. Tapi ada alasannya kenapa saya tidak sering update guys, karena sering menyebabkan error. Masalah yang kedua adalah hard disknya, partisi saya tuh sudah kehabisan tempat, sangat boros storage ya, dan saya sudah ngos-ngosan krisis storage di distro ini. Penyebabnya itu adalah terlalu banyak games yang terinstall, terlalu banyak program-program yang terinstall, terlalu lengkap guys, banyak yang saya tidak butuh. Jadi KDE Garuda Linux KDE Dragonize ini terlalu lengkap. Nah, ini adalah YouTube yang saya buat 9 bulan yang lalu ya. Linux yang ini adalah turunan dari Arch Linux ya. Nah, versi ini barusan dirilis tanggal 28 April 2024 yang lalu. Nah, waktu pertama kali saya mendengar kata Garuda Linux ini, saya kira ini Linux buatan orang Indonesia guys, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya buatan orang India, namanya tidak salah si Wisnu ya. Dan tanggal 8 Maret yang lalu developer dari Garuda Linux ini mengumumkan versi terbarunya, namanya adalah Broadwing ya, dan bahkan sudah ada versi Cosmic-nya guys. Jadi Cosmic itu adalah sebuah desktop environment turunan dari GNOME yang baru ya, tapi masih versi alpha. Dan kita akan coba lihat editionnya. Yang terbaru itu adalah versi Mocha, A Beautiful Capuchin Pastel Themes ya. Capuchin itu adalah nama pastel warna ya. Warnanya itu kalem. Kemudian yang versi Dragonize masih ada, Dragonize Gaming ya. Ini yang kemarin saya pakai. Dan dia mengaku memang download size-nya itu sangat besar dan may contain software you don't need. Nah, ini adalah negatifnya. Ada versi Genome, ada versi Cinnamon, ada rasa XFCE, Sway, i3, yang advanced users itu Hyperland. Lalu ada KDE Lite dan ada Nix subsystem, dan yang terbaru itu adalah yang versi Cosmic guys. Saya akan mencoba yang versi Mocha saja. Jadi kita klik download. Dia sudah beritahukan kita requirementnya itu 30GB storage, 4GB RAM. Kita menggunakan metode direct click ya, direct link. 2,9GB akan terdownload. Bisa juga dengan metode torrent. Oke. Setelah menunggu beberapa saat, ISO-nya sudah terdownload dan saya akan switch ke Windows 10. Jadi di laptop ini saya masih dual boot dengan Windows 10. Kita tetap akan menggunakan tools yang namanya Ventoy. Kita akan create bootable USB drive. Kita download Ventoy-nya, kita colokkan sebuah flash disk dan kita klik install, dan dia akan mengkondisikan flash disk tersebut agar flash disk tersebut kalau kita copy file ISO yang tadi yang kita download, dia bisa boot dengan flash disk tersebut sehingga kita bisa install Linux-nya. Ini adalah sistem information dari laptop saya, 4GB RAM, prosesornya itu adalah Intel Core i5 7200U 2,5 GHz, memori 4GB DDR3. Hard disknya cukup besar ya, 1 TB. Dan ini adalah formasi dari partition saya. Ada 60GB partition yang saya pakai untuk Garuda Linux sekarang, dan kita akan menghapusnya. Yang bawah itu adalah flash disknya. Dan disk management itu tidak mempan untuk menghapus partisi yang dibuat sama Garuda Linux guys. Jadi kita harus masuk ke command prompt. Kita harus hapus dengan metode diskpark secara manual ya. Kita akan jalankan diskpark, list disk,
hard disk kita itu adalah 0. Jadi select disk 0, kemudian kita list partition. Partition yang akan kita hapus itu adalah yang nomor 6 ya. Coba kita pastikan lagi. Di sini hanya ada 5 karena ada satu yang hidden ya. Jadi kita select partition nomor 6 dan kemudian kita akan eksekusi perintahnya, yaitu delete partition override. Coba dilihat ya, yang partition yang 60 GB itu akan langsung berubah menjadi warna hitam guys. Dia menjadi unallocated, menjadi free space, dan di sanalah kita akan meletakkan Garuda Linux kita. Tinggal kita restart, kita beralih ke kamera HP, dan saya juga mempersiapkan satu USB untuk bootloader guys, karena saya tidak mau grupnya itu masuk ke master boot yang melekat di hard disk. Jadi saya akan buat dia di flash disk saja. Jangan lupa kita setting di BIOS. Ini adalah BIOS di laptop Asus saya ya. Jadi kita harus buat dia bisa booting dari USB yang ada Ventoy dan ada ISO-nya. Di laptop saya tombolnya F10. Dan ini menu Ventoy-nya dan bootnya itu pakai grup nomor 2 guys. Nah, saya tadi habis 1 menitan untuk menemukan ini. Dan kita akan boot menggunakan yang ada NVIDIA. Dan ini adalah starting booting ke Garuda Linux-nya. Cukup lama ya guys ya dia untuk starting, hampir 5 menit. Dan kita langsung disapa dengan logo Mocha-nya, tapi kenapa background-nya itu warna pelangi guys. Aduh. Dan kita sudah landing ke live session dari Garuda Linux Broadwing-nya, dan logonya Katpucin juga backgroundnya pelangi-pelangi begitu guys ya. Jangan lupa connect ke internet dulu, masukin wifi-nya kalau kita menggunakan wifi. Saya menginstal Simple Screen Recorder supaya bisa recording clean, dan langsung kita jalankan Linux Soaring installernya. Ini adalah installer yang namanya Calamaris ya. Kita memilih bahasa, saya tetap menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita next. Saya agak miring ya karena saya menghindari tombol yang ada di panel tersebut. Pilih location dan kemudian pilih keyboard, dan di sini fase yang paling penting ya karena kita masih mau dual boot. Jadi pilihannya itu adalah pilihan yang kedua, replace a partition. Dan kemudian pada waktu kita klik, dia secara visual akan menggambarkan partisi-partisi di hard disk kita, dan kita akan klik partisi yang free space itu 60 GB, dan secara visual dia akan menjadi berwarna merah. Kemudian seperti saya bilang tadi, bootloader location-nya itu saya akan install ke sebuah flash disk lain namanya Store and Go. Kodenya itu adalah SDC ya, di device yang SDC. So partisi Linux-nya di SDA 6 dan bootloadernya di SDC. Kita tinggal klik next, kemudian masukkan nama username kita historical Linux, nama komputernya Garuda, masukin password. Saya akan bikin dia login automatically, dan next. Dan summary-nya what will happen kita baca baik-baik sebelum kita klik install. Berhati-hati karena kita akan dual boot guys. Walaupun ini Arch Linux ya, jadi Garuda Linux itu adalah Arch Linux, tapi sangat easy karena sudah menggunakan installer Calamaris yang graphic user interface. Kita tunggu ya sangat lama ya, dari jam 11.38 17 sampai 38, 20 menit untuk installation-nya. Dan sudah selesai, saya tinggal restart. Saya shutdown ya. Jangan lupa dicabut flash disk yang ada installer, dan saya akan mengetes itunya dulu, Windows-nya. Saya masuk ke Windows Disk Management, dan kemudian Windows 10-nya itu aman guys. Dan kemudian kita tinggal restart, dan kita colokkan bootloader yang USB yang ada bootloadernya. Dan ini adalah Store and Go, dan ini adalah menu dari grup Garuda Linux. Tidak ada menu Windows di sini ya, karena kita letakkan di flash disk. Masuk ke flash disk, dan lagi-lagi kita ketemu ininya ya, logonya. Dan kita sudah berhasil masuk ke
Garuda Linux yang kita install guys. Dan dia secara otomatis akan mengupdatekan kita ya setelah kita masukkan password wifi kita. Dan karena saya akan menggunakan ini secara rutin dari driver, saya tidak keberatan langsung saya update sekarang. Dan saya berhasil menginstal GPU screen recorder ya guys ya. Tetapi sebelum saya berhasil melewati fase setupnya, GPU screen recorder itu tidak masuk ke menu, jadi saya jalankan di terminal tadi. Dan kemudian Garuda Setup-nya akan automatically updatekan kita. Tadi sebanyak 700-an megabyte ya, dia update ke session kita. Dan ini adalah proses updatingnya, dan di sini Garuda Setup Assistant akan menanyakan apa aja yang kita butuhkan. Input saya masukin font Cina dan Jepang ya. Software Center menggunakan Octopi, kernel saya tidak mau tambah lagi. Office-nya sangat banyak ya, saya akan pakai Office yang paling simple aja. Karena saya akan menggunakan distro ini untuk cukup lama, jadi saya nggak mau pakai Office yang aneh-aneh. Dan browsernya dia datangnya itu pakai FileDragon, dan saya tidak suka ya, saya nggak percaya sama FileDragon, jadi saya pakai Firefox. Email saya tidak butuh, communication tak perlu, internet tak perlu, audio pun saya tidak mau, saya hanya perlu pakai VLC saja. Dan kemudian video KDE Enlive ini untuk editor kadang saya pakai, tapi saya nggak mau install sekarang ya. Grafiknya cukup banyak, ada beberapa software CAD tadi saya lihat. Dan kemudian untuk programming nggak butuh, line-line, VirtualBox dan lain-lain tidak butuh, dan emulator dan lain-lain saya juga tidak butuh. Dan tinggal saya okekan dan dia akan langsung updating lagi. Dan cukup lama saya tunggu dan sukses, dan saya restart. Dan di sini ada versi Wayland dan versi X11 guys. Jadi yang masih mau pakai X11 masih bisa. Nah, ini adalah GPU screen recorder, dan akhirnya saya sudah mulai memakai sessionnya ya. Dia memberitahukan pada saya ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tetapi pada waktu saya klik ternyata hanya masuk ke browser saja. Jadi, nah ini adalah Garuda Rani guys ya. Jadi ini adalah asisten terbaru dari Garuda, namanya tuh Rani. Nah, nanti kita akan coba. Dan di KDE ini ada namanya KDE Wallet ya. Jadi KDE Plasma desktop environment-nya. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke Garuda Linux Mocha. Mari kita cek dulu kapasitas hard disk kita ya. Dari 60 GB sisa 45 GB guys. Jadi 15 GB sudah terpakai. Oke. Nah, dan di Rani ini dia muncul terus ya. Saya close dan kita masuk ke sistem setting, dan videonya saya percepat. Saya sedang men-setting semua KDE plasmanya supaya cocok dengan tangan saya, cocok dengan mata saya, dengan jari saya. Plasmanya itu versi 6.3, kernel 6.13.6 Gen, versi Gen ya. Garuda itu pakai yang Gen. Dan masih banyak lagi yang perlu saya atur-atur. Buttonnya ya, saya kepengen tombol minimize close-nya itu menggunakan simbol, nggak menggunakan warna. Nanti saya salah klik ya. Nah, saya sudah ganti pakai simbol saja seperti di Windows, karena nanti kalau salah klik bahaya. Saya perkecil panelnya supaya tidak mengganggu saya. Dan banyak sekali setting yang bisa diatur ya. Asik sekali KDE versi 6.3 ini. Dan saya masih customize, dan seperti biasa kalau digoyang-goyang ya dia ada efeknya. Oke, wallpapernya saya juga akan ganti. Sebelumnya kita tes dulu audionya ya, menggunakan VLC, dan audionya sangat asik ya, berjalan dengan baik. Oke, audio berjalan dengan baik.
Dan saya juga akan ganti wallpapernya. Wallpapernya ini saya AI generated dengan sebuah program bernama Photor. Linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa pakai link saya. Oke, kalau kita jalankan terminal, dia akan otomatis tampilkan semacam Neofed versi Garuda ya, dengan logo kucing yang backgroundnya itu pelangi guys. Aduh, kenapa si developer ini memasukkan apa itu unsur-unsur seperti ini. Kemudian fast fade-nya ya, kita bisa baca timnya itu adalah Mocha, pemakaian memori dan lain-lain. Kemudian saya jalankan Neofed, karena dia Neofed-nya tidak ketemu, dia langsung arahkan kita untuk menginstal guys. Sangat easy. Dan ini adalah cara-caranya dan sangat bagus ya. Dia langsung beritahukan kita Neofed ada di repository apa, dan kalau kita mau install tinggal kita klik saja dan Neofed-nya sudah berjalan. Kita tinggal membaca ya, Neofed itu sedikit lebih simple. Saya juga install Toilet. Toilet itu adalah sebuah tools di terminal untuk menampilkan kata-kata ASCII. Please subscribe. Kita juga bisa menginstal secara manual dengan menggunakan perintah sudo pacman --s symmetric, dan di sini saya menginstal symmetric ya. Tetapi efeknya kurang bagus karena backgroundnya nggak transparan. HW info untuk melihat isi dari hardware kita. Saya tidak menggunakan cell yang sering saya tampilkan di video-video lain karena video kali ini sudah terlalu panjang guys. Dan saya akan mereplace web browsernya dengan Firefox ya, dan saya mau hapus FileDragon. Saya tunjukkan FileDragon browsernya. Saya kurang begitu suka ya, karena dia itu waktu pertama saya jalankan tadi itu ada iklannya. Jadi Garuda Linux ini pasti banyak ini ya, banyak mata-matanya juga, banyak bloatware-nya. Dan kalau kita search, dia menggunakan search X dan saya nggak suka, dan saya akan uninstall. Untuk uninstall dan menginstal program kita menggunakan Octopi di sini. Kalau di Arch Linux itu menggunakan Octopi ya. Jadi kita tinggal search FileDragon, kita uninstall dan klik yes, kasih password. Dan videonya saya percepat dan FileDragon browsernya sudah lenyap ya, sudah kita hapus. Tinggal Firefox saja. Dan kemudian ini adalah sistem monitornya dengan memori 4 GB, 1,6 GB sudah terpakai ya. Performa CPU 20-an%. Jadi salah satu yang saya suka di Garuda Linux ini adalah performanya masih tetap bagus ya. Dan saya akan ngetes Office-nya, dan saya hanya ngetes call-nya aja, Office Call. Ini adalah semacam Microsoft Excel-nya Linux. Dan di sini themes-nya itu berwarna hitam ya, dark ya. Saya mau coba jadikan putih, nggak ketemu, nanti deh. Dan saya masih akan sering menggunakan call ini karena saya sering menggunakan game itu Office Call untuk membaca spreadsheet game saya, dan Office berjalan dengan baik. Dan di sini saya akan mencoba menghapus, membersih-bersih ya. Tapi nggak jelas apa yang dia bersihkan. Karena Garuda Linux ini kalau kita daily driver ya, kita harus rajin menghapus ini, hapus sana, maintain. Dan saya sudah ada mantranya untuk di Arch Linux ya. Nah, ini saya tunjukkan sudo pacman --scc. Kemudian yang kedua, ikutin saja ya yang ada di layar ini. Ini adalah rutinitas saya menghapus file-file supaya hard disk saya, partisi saya itu tetap free terus. Dan kemudian yang paling penting kita akan ngetes Wine. Wine-nya itu tidak terinstall guys. Jadi kita, walaupun dia bisa instalkan kita dengan terminal ya, saya berdasarkan pengalaman di Blue Star Linux, saya akan install di Octopi. Dan semua opsionalnya saya centang supaya lengkap guys. Karena Wine ini kalau ada satu yang nggak lengkap itu menjadi repot kita. Dan saya percepat videonya, dan Wine-nya sudah terinstall.
Si kucing ini lagi. Wine version versi 10 guys, 10.3 terbaru banget ya. Dan saya langsung menginstal Need for Speed Most Wanted. Saya restart di Wine configuration, saya tambahkan satu library dan saya tidak menggunakan virtual desktopnya ya. Nah, ini adalah Need for Speed Most Wanted, berjalan dengan mulus guys. Saya begitu install, hanya satu kali klik install dia langsung berjalan dan bisa running dengan lancar. Mari kita coba. Dan inilah Need for Speed Most Wanted, game dari tahun 2005 ya. Nah, saya percepat. Berjalan di Intel i5, 4GB RAM, Garuda Linux Mocha, running well, dan posisi sedang ada GPU screen recorder di background. Nah, coba dilihat ya, ini kualitas grafisnya juga hampir rata kanan, sangat mulus dan racingnya sangat keren guys. Ini adalah Need for Speed Most Wanted Black Edition tahun 2005. Bayangkan game 20 tahun lalu kita bangkitkan kembali menggunakan Garuda Linux. Berjalan dengan mulus di sini dalam posisi sedang di screen record. Oke, kita tes lagi mobil yang kedua. Dan saya akan perbesar layarnya ya. Ini full screen tetapi panelnya masih terlihat. Sangat puas ya kalau kita bisa menjalankan game dengan mulus begini dalam posisi direkam pula. Dan saya selfie sebentar dan kemudian Most Wanted berjalan dengan baik ya. Dan kemudian saya mengetes PCSX2. Ini adalah emulator PlayStation 2 dan saya menjalankan Gran Turismo 4 versi yang sudah di modif ya sama community, dan juga berjalan dengan begitu lancar guys, walaupun tidak selancar kalau yang high spec ya, tetapi ini setidaknya sudah tidak patah-patah. Ini adalah Intel i5 4GB, ada screen recorder berjalan di background, PCSX2 Gran Turismo 4 spec 2. Saya selfie lagi. Sangat puas ya, berjalan dengan mulus. Oke, mari kita exit. Dan demikianlah guys ya, Garuda Linux Mocha. Kode sandinya yang terbaru adalah Broadwind. 20-an menit berlalu dan saya akan menjadikan distro ini sebagai daily driver saya, menggantikan Garuda Linux Birth of Prey Dragon Knight version yang barusan saya tunjukkan di opening tadi. Salah satu kelebihan dari Garuda Linux ini adalah dia sangat balance ya. Jadi secara estetika dia bagus, secara fungsi bagus, dan dia juga masih bisa berjalan dengan sangat bagus di komputer yang speknya hanya 4GB RAM ini. Saya sudah banyak mengetes distro yang base-nya Arch Linux seperti Catchy OS, Manjaro, dan Endeavour. Tiga-tiganya tidak cocok dengan saya. Manjaro terlalu teknikal dan kaku, Endeavour terlalu rumit, Catchy terlalu sederhana sehingga saya harus tambah ini tambah itu. Walaupun Catchy itu hampir setara dengan Garuda, tetapi Garuda Linux lah yang paling asik. Dan walaupun ini sangat bagus untuk daily driver ya, tetapi kalau teman-teman masih baru pemula, masih banyak yang harus disetting. Cukup repot juga, tetapi worth untuk dilakukan. Kalau ada orang bertanya kepada saya, distro Linux apa yang bagus untuk gaming dan untuk daily driver dengan laptop yang ala kadarnya, saya akan menjawab Garuda Linux. Mungkin saya akan tambahkan lagi video Garuda Linux ini di video mendatang. Thanks for watching, see you again next time.